Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratu Eda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, diberkati oleh Tuhan, dan selalu bersyukur karena Tuhan itu baik buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Teristimewa pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong supaya kami diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan oleh kekuatan Roh Kudus kami juga dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, judul renungan kita ialah Waktu Pemulihan Iman. Waktu Pemulihan Iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa penyaliban Yesus, kematiannya, telah membawa suatu pengaruh yang menggoncangkan kehidupan para murid pada saat itu. Ketika Yesus disalib, mereka meninggalkan Yesus. Mereka menyaksikan dari jauh peristiwa penyaliban yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Romawi kepada Yesus. Kemudian Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung semua hukuman dosa manusia. Pada saat itu murid-murid tidak mengerti, tidak paham mengapa itu terjadi. Lalu Yesus diturunkan dari salib itu. Kemudian dimakamkan oleh Yusuf Arimatea. Dan murid-murid menyaksikan bahwa kubur itu terkunci, dijaga dengan ketat oleh prajurit-prajurit Romawi. Dan ada cap cincin raja yang memberikan penegasan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan sebuah tindakan. Karena memang sudah ada informasi sebelumnya bahwa murid-murid Yesus akan mencuri mayat Yesus, lalu memindahkannya ke tempat lain, kemudian menyebarkan berita bahwa Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, murid-murid yang ada pada saat itu, mereka betul-betul mengalami sebuah goncangan yang luar biasa. Mereka seakan kehilangan harapan, kehilangan arah, kehilangan tujuan, dan mereka kehilangan panggilan mereka untuk apa mereka mengikut Yesus pada saat itu. Mereka sudah kembali ke aktivitas mereka masing-masing. Namun ada waktu-waktu tertentu di mana mereka berkumpul bersama. Kemudian berita tentang kebangkitan Yesus menjadi berita yang menghebohkan, headline news pada saat itu. Dan itu juga membawa dampak yang menggoncangkan bagi para murid, sehingga mereka tidak leluasa, mereka selalu bersembunyi di rumah-rumah di mana mereka bisa berkumpul bersama. Dan pada saat murid-murid memberikan satu kesaksian bahwa Yesus sudah bangkit, yang dibuktikan dengan kubur sudah terbuka,
Dan waktu Petrus masuk ke dalam kubur itu, kubur sudah kosong. Mayat Yesus tidak lagi ditemukan di sana. Kemudian mereka bercerita, tetapi Thomas, salah seorang murid Yesus, tidak percaya. Walaupun dia mendengar kabar, mendengar berita bahwa kubur Yesus sudah kosong, Yesus tidak ada lagi di dalam kubur, Yesus sudah bangkit, tapi Thomas tidak percaya. Ia ragu. Ia tidak menerimanya. Dan pada saat Yesus menampakkan diri pertama kali kepada murid-muridnya, Thomas tidak hadir bersama dengan teman-temannya. Artinya selama masa-masa tersebut, bagi Thomas, Yesus belum bangkit. Kalaupun ada kabar yang menyebutkan bahwa Yesus telah bangkit, baginya hal itu tidak lebih dari pepesan kosong, berita hoax. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai kemudian 8 hari berikutnya, Thomas baru benar-benar mengetahui dan mengalami secara langsung kehadiran Yesus yang bangkit dan telah mengalahkan maut. Saat Yesus memperlihatkan, menunjukkan bekas paku pada tangannya dan bekas luka tombak pada lambungnya, dalam seketika, Thomas yang tadinya menganggap bahwa berita kebangkitan Yesus adalah berita omong kosong, berita hoax, tidak percaya, ragu dengan informasi-informasi yang didapatnya, seketika berubah menjadi pribadi yang percaya oleh karena telah mengalami secara langsung fakta kebangkitan Yesus yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah waktu pemulihan iman, pemulihan kepercayaan, pemulihan keyakinan yang dialami oleh Thomas. Yang sebelumnya ia mengalami goncangan dan informasi-informasi yang didapatnya ia meragukan karena dia pikir itu semua adalah berita hoax yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi pada saat Yesus hadir dan Thomas menyaksikan, mengalami itu, waktu itulah adalah waktu yang spesial, waktu anugerah, waktu di mana Thomas dipulihkan kepercayaannya, imannya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang pergumulan, masalah, persoalan, gelombang kehidupan yang terus-menerus menerpa kehidupan kita, kadang membuat kita linglung, kadang membuat kita kewalahan, bahkan kadang mempengaruhi iman kita kepada Yesus Kristus, mempengaruhi keyakinan, mempengaruhi kepercayaan kita kepada Yesus oleh karena berbagai situasi kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Saat ini ekonomi dunia sedang mengalami goncangan, krisis moneter yang begitu luar biasa. Sehingga kalau kita ikuti berita-berita baik di media elektronik, media online, televisi, Sri Lanka mengalami krisis oleh karena pemimpin-pemimpin yang melakukan tindakan kejahatan sehingga merugikan masyarakat Sri Lanka. Dan penduduk dunia lainnya juga mengalami krisis. Inflasi yang begitu luar biasa menyebabkan banyak negara limbung menangani persoalan inflasi. Dan hari ini Indonesia juga mengalami goncangan oleh karena berbagai pergumulan, berbagai persoalan yang terjadi. Krisis ekonomi yang terus terjadi membuat kita harus waspada. Inilah waktu di mana pemulihan iman kita harus terus terjadi, harus menjadi pengalaman kita. Sehingga bagaimanapun situasi kondisi dunia, kondisi nasional, kondisi bangsa kita, harga-harga bahan pokok melambung tinggi, daya beli yang rendah. Ingat, jangan sampai itu membuat imanmu goyah, membuat engkau ragu, membuat kepercayaanmu kepada Tuhan menjadi lemah. Hari ini adalah hari pemulihan iman bagi kita. Tantangan, masalah, pergumulan, penderitaan,
krisis itu selalu terjadi. Tapi kita masih punya Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangannya. Dalam hikmat-Nya kita akan dipimpin, kita akan dibimbing, kita akan diarahkan bersama Roh Kudus yang diam di dalam kita untuk menerobos, melewati hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, hal-hal yang mustahil bagi kita, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari perkuat iman, mari membangun intimasi dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, merenungkannya, menghayatinya, pegang teguh janji Tuhan, dan jalani hari-hari dengan pengharapan yang kuat kepada Tuhan, serta bangun kasih, karena kasih mengalahkan segalanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari untuk setiap kita, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Cara Tuhan untuk menolong kita berbeda-beda. Tetapi yang pasti, Dia selalu ada dalam musim-musim kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita karena Dia adalah Immanuel. Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan alam, kesudahan zaman ini. Karena itu, mari tetap di dalam Kristus dan alami pemulihan iman. Inilah waktunya. Buka diri bagi Tuhan. Dekatkan diri kepadanya. Dan alami pemulihan iman dalam cara Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati dan salam untuk kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada kesempatan ini yang begitu indah bagi kami. Biarlah kami terus diteguhkan, dikuatkan, diyakinkan bahwa iman kepada Yesus Kristus bukanlah iman yang salah. Iman kepada Yesus Kristus bukanlah iman yang keliru. Pengharapan kepada Tuhan Yesus bukanlah pengharapan yang sia-sia. Tapi iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus adalah pasti membawa keuntungan, membawa berkat, menghadirkan jawaban, menghadirkan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam menghadapi situasi dunia yang sedang mengalami goncangan, menghadapi situasi ekonomi yang terus mengalami goncangan. Kami berdoa biarlah iman kami kepadamu tidak ikut tergoncang, tapi terus semakin diteguhkan, semakin dikuatkan lewat semua situasi sulit saat ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati, dan salam untuk kita semua. Amin.